Begitu juga dengan anak. Apakah anak yang kita miliki sudah kita didik menjadi anak-anak yang soleh? Betapa banyak orang yang ingin punya anak tapi tidak diberikan rezeki oleh Allah dengan anak itu. Pengen sekali dia pula punya anak. Sudah punya anak satu laki-laki, ingin lagi dua, ada yang perempuan hendaknya. Sudah punya anak, ingin lagi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, sejauh mana mujahadah seorang hamba Allah yang meyakini bahwa kehidupan dunia itu adalah perhiasan, harta perhiasan, anak perhiasan, apakah dia mendidik anak-anak itu menjadi anak yang soleh sehingga dia bisa menginvestasikan amal-amalnya untuk anaknya itu nanti, sehingga anak itu berdoa, betul-betul doanya itu sampai kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika wa khairun amala. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat, dan yang kekal itu adalah amal soleh. Sementara harta dan anak-anak itu adalah sementara saja di dunia, dan itu lebih baik di sisi Allah dan punya harapan bagi orang-orang yang selalu beramal soleh. Kaum muslimin yang berbahagia, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla Jallaluh, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah berikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk bisa sama-sama menghambakan diri kita kepada Allah. Karena penghambaan seseorang yang betul-betul mengatakan Abdullah, hamba Allah, adalah dia tahu bahwa sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang diciptakan oleh Allah untuk beramal. Ad-dunya darul amal, dunia tempat kita beramal. Wal akhirah darul jaza, dan akhirat tempat pembalasan dari amal yang kita kerjakan di dunia. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, qudwah dan qiyadah kita, sebagai contoh, tauladan dan pimpinan kita, orang-orang yang beriman, yang menjadikan sunnahnya itu sebagai manhajul hayah, sebagai jalan kehidupan kita. Kita praktekkan Islam itu di seluruh lini kehidupan kita. Apakah kita sehat atau kita sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sengsara, semuanya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah yang kita kerjakan, ketaatan yang kita lakukan adalah dalam rangka syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah tegaskan kepada kita dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46 tadi, agar kita bisa memahami lebih maksimal bahwa sesungguhnya kandungan dari ayat ini yang pertama adalah bahwa kehidupan dunia bersifat sementara, ya. Kehidupan kita di dunia hanya sementara, tidak selalu dan tidak selamanya, karena ada batasan ajal yang Allah berikan kepada kita. Jika sampai ajal itu kita tidak bisa meminta cepat atau meminta lambat. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun.
Walaupun sakit sekalipun orang, kalau ajal belum datang, maka Allah belum memberikan ajal itu kepada kita. Sebaliknya juga demikian, walaupun kita sehat walafiat, tak ada sakit sama sekali, tapi kalau ajal itu sudah datang, kita tidak bisa menolak dan kita tidak bisa untuk menghentikan sejenak sekalipun. Nah, makanya yang harus kita lakukan adalah persiapan apa yang telah kita persiapkan untuk akhirat kita nanti. Karena wal baqiyatus shalihat khair, kata Allah. Karena amal-amal soleh itu lebih baik, ya, lebih baik. Dunia ini hanya sementara. Anak yang kita banggakan, harta yang kita banggakan, memang itu sementara saja. Kalaupun kita banyak harta, dari mana asal harta yang kita miliki, untuk apa kita pergunakan, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin banyak harta kita, akan semakin banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Asalnya dari mana? Apakah kita peduli dengan asal harta kita itu, atau apakah kita hanya mendapatkan harta tanpa tahu asalnya? Apakah asalnya itu halal atau haram? Ya. Ada orang yang mengatakan, jangankan mencari rezeki yang halal, yang haram saja susah pada hari ini. Begitu susahnya kehidupan. Ya. Dia tidak peduli lagi apakah itu halal atau haram, diambilnya saja. Padahal Allah sudah mengingatkan kita bahwa harta dan anak-anak itu adalah sementara. Ya. Dia adalah sementara. Zina, perhiasan untuk dunia ini. Memang orang bangga dengan hartanya yang banyak. Dia bisa membeli rumah mewah, membeli mobil mewah, membeli semua yang dia inginkan. Tapi kita tahu nak bahwa sesungguhnya apa yang kita dapatkan, nikmat yang kita dapatkan dari Allah itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan hartanya, mampu mempertanggungjawabkan anak-anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dia miliki dari mana asalnya, kemana dipergunakan, apakah dia mengeluarkan yang wajib 2,5% setiap tahunnya, apakah kita mengeluarkan itu? Kalau kita tidak, tentu kita sudah terlena dengan kehidupan dunia yang dikatakan perhiasan itu. Begitu juga dengan anak, apakah anak yang kita miliki sudah kita didik menjadi anak-anak yang soleh? Betapa banyak orang yang ingin punya anak tapi tidak diberikan rezeki oleh Allah dengan anak itu. Pengen sekali dia pula punya anak. Sudah punya anak satu laki-laki, ingin lagi dua, ada yang perempuan hendaknya. Sudah punya anak, ingin lagi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, sejauh mana mujahadah seorang hamba Allah yang meyakini bahwa kehidupan dunia itu adalah perhiasan, harta perhiasan, anak perhiasan, apakah dia mendidik anak-anak itu menjadi anak yang soleh, sehingga dia bisa menginvestasikan amal-amalnya untuk anaknya itu nanti, sehingga anak itu berdoa, betul-betul doanya itu sampai kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Bisa jadi amal soleh walaupun dia perhiasan dunia. Makanya yang kedua kata Allah tadi dalam Al-Quran, wal baqiyatus shalihat. Yang kedua itu adalah yang paling kekal dan abadi, itulah amal soleh yang dikerjakan oleh masing-masing kita. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum kita lakukan. Pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita adalah, sudahkah semua ilmu yang kita miliki bisa menjadi amal kita, atau masih ada ilmu kita yang kita simpan belum menjadi amal dalam kehidupan kita? Atau terlampau jauh antara amal kita dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu kita sudah banyak tapi amal kita masih sedikit. Kita harus mendekatkan, sebagaimana Rasulullah mendekatkan antara ilmu yang beliau miliki dengan amal yang beliau lakukan. Maka sehendaknya semakin banyak ilmu kita, semakin banyak pula amal yang kita kerjakan. Mungkin kaum muslimin yang berbahagia, dari seluruh solat-solat sunat masih ada solat sunat yang belum pernah kita kerjakan, atau masih ada ibadah sunnah yang jarang kita kerjakan, atau masih ada amal soleh yang ragu kita kerjakan. Nah, makanya itu kita harus lakukan. Islam itu penuh dengan kepahaman, Islam itu dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang paham dengan Islam ini, pasti dia mengabdi hanya kepada Allah saja. Maka dimanapun tempatnya, siapapun kita, apapun yang kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah pengabdian kita kepada Allah dengan amal-amal soleh. Janji Allah kepada orang yang beramal soleh itu sudah ada dalam Al-Quran surat 16 ayat 97. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah,
sungguh kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Satu balasan, Allah berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, sama dengan hayatan barakah. Kehidupan yang baik itu ditafsirkan oleh para ulama dengan kehidupan yang berkah. Kehidupan yang berkah itu artinya umur yang Allah berikan kepada kita berapa saja lamanya, kita serahkan kepada Allah dan Allah yang tahu. Semua umur kita itu kita jadikan sebagai amal soleh. Kalau umur kita pendek ditakdirkan oleh Allah, amal soleh kita sudah kita berikan dan kita sudah persembahkan kepada Allah. Kalau panjang umur kita, kata Rasulullah, orang yang paling panjang umurnya itu dan banyak amalnya itulah orang yang beruntung dan itulah orang yang terbaik. Panjang umurnya, banyak pula amalnya. Kita berinvestasi kepada Allah dengan amal soleh, Allah berikan kehidupan yang baik. Dah seorang yang umurnya sudah 90 tahun, kemudian amalnya dari dulu sampai sekarang begitu juga, walaupun kakinya sudah sakit, walaupun pikirannya sudah tidak terlampau kuat lagi seperti yang lalu, tapi tetap dia melakukan amal soleh. Solat wajibnya tetap terjaga, kemudian solat sunatnya tetap terjaga, baca Qur'annya tetap terjaga, solat malamnya terjaga, kemudian puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bait tetap dia lakukan. Umurnya sudah lebih dari 90 tahun. Dia cinta dengan Allah SWT dengan amalnya. Itulah yang dikatakan falanuhyanahu hayatan thayyibah. Berarti kehidupannya di dunia menjadi kehidupan yang diberkahi oleh Allah. Umurnya panjang, berkah, ya. Itulah yang kita inginkan kaum muslimin yang berbahagia, karena amal soleh yang kita lakukan kita akan mendapatkan umur yang berkah. Yang kedua, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh kami akan balasi apa yang dikerjakan oleh orang yang beramal soleh itu lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Semua amal yang kita kerjakan kaum muslimin, Allah tidak balasi sebanyak amal yang kita kerjakan, tapi lebih baik dari itu. Salat yang kita kerjakan pada hari ini Allah balasi lebih baik daripada yang kita kerjakan ini. Infak yang kita keluarkan dibalasi oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah itu maha luar biasa. Nanti sebentar lagi bulan Ramadan, seluruh amal kita itu berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap memberikan lebih baik. Satu huruf yang kita baca dibalasi 10. 10 huruf yang kita baca dibalasi 100. Kita baca 10 huruf tapi balasannya 100. Kita baca 1000 huruf dibalasi 10.000. Itulah Allah mengatakan wala najziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan kata Allah SWT, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, Allah akan membalasi kebaikan itu untuk diri kalian sendiri, dan Allah tidak akan pernah memberikan balasan kebaikan untuk orang lain. Maka kepada siapapun kita berbuat baik, kepada Allah kita beribadah, kita berbuat baik sesama kita, tutur kata kita baik kepada tetangga kita baik kepada tamu-tamu yang datang ke rumah kita baik kepada siapapun, muamalah kita perbaiki, hubungan dengan Allah kita perbaiki, maka Allah akan balasi kehidupan kita dengan kehidupan yang baik. Yang satu, kemudian yang kedua, Allah balasi apa yang kita kerjakan itu berlipat ganda. Itulah balasan bagi orang yang al-baqiyatus shalihat. Itu yang lebih kekal kata Allah. Sementara harta kita, anak-anak yang kita bangga-banggakan, kalau itu dasarnya mujahadah kita di dunia, harta kita 2,5% kita keluarkan zakat yang wajib. Allah cuma minta 2,5% saja, tidak banyak-banyak, tidak 10%, ya, 2,5% saja. Kalau kita ingin lebih banyak lagi pahalanya, tambah lagi dengan infak, tambah lagi dengan sedekah, tambah lagi dengan wakaf, tambah lagi dengan sumbangan-sumbangan yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, kepada lembaga yang membutuhkan. Itu tambahan bonus pahala kepada kita, karena itu perhiasan dunia. Ya, kalau tidak, kaum muslimin yang berbahagia, harta dan anak itu bisa menjadi aduwakum, musuh kalian, ya. Bahkan bisa menjadi fitnah kita di dunia, ya. Anak yang kita bangga-banggakan itu bisa jadi fitnah kita dan akan menyandung kita nanti di akhirat kalau kita tidak mujahadah untuk membinanya, mendidiknya menjadi anak-anak yang soleh. Ditanyakan nanti oleh Allah, kontribusi apa yang telah kita berikan kepada anak kita jadi anak soleh? Sudahkah kita bermujahadah di dunia ini, bersungguh-sungguh menjadikan anak kita jadi anak soleh? Itu makanya hadis Rasulullah mengatakan, jika meninggal anak cucu Adam terputus amalnya kecuali 3. Di antaranya doa anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. 3 hal itu. Karena itu usaha kita di dunia. Sekarang masanya kita untuk mendidik anak kita menjadi anak soleh,
menafkahkan harta kita agar menjadi sedekah jariyah. Apa itu makna sedekah jariyah? Sedekah yang jari, artinya mengalir terus walaupun orangnya sudah tidak ada. Ayahnya sudah tidak ada, anaknya mendoakan sekarang ini sampai ke kuburan orang tuanya, ya, sampai ke kuburan orang tuanya. Orang yang membaca Al-Quran di dunia, kemudian nanti dia ditanya di alam kubur itu, dihambat oleh bacaan Qurannya itu. Dia menjadi syafi'an li ahli, dia menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Quran saja itu menjadi keluarga Al-Quran, dijaga nanti di alam kubur kita, di alam barzah kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dalam khutbah kita pada kali ini kita mengajak kita semuanya, terutama khatib sendiri, agar kita selalu untuk mendahulukan amal-amal soleh kita, karena itulah yang paling kekal kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang kita dapatkan di dunia ini itu adalah perhiasan yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang akan luput dari pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan ditanyai, ya, apa yang telah kita lakukan di dunia. Hidup kita yang kita miliki, apakah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun sampai 100 tahun sekalipun. Sepanjang itu umur kita, apakah kemana kita pergunakan? Waktu kita 24 jam sehari. Kita hitung saja tiap hari. Berapa banyak waktu kita untuk beramal soleh, ya. Waktu saja dulu. Jenisnya nanti kita hitung, waktu saja dulu, ya. Kalau tidur kita 6 jam sehari, berarti seperempat waktu kita sudah untuk tidur. Kalau tidur kita pun tidak beribadah kepada Allah, artinya kita tidak punya niat, kita tidak baca doa, tidak kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka 6 jam waktu kita itu sudah terbuang. Seperempat waktu kita tiap hari terbuang untuk tidur, padahal tidur bisa bernilai ibadah, karena ibadah itu maknanya luas, bukan hanya ibadah-ibadah mahdah, tapi juga ibadah-ibadah ammah. Semua aktivitas yang kita kerjakan di dunia ini, yang itu menjadi kebiasaan kita dan itu menjadi kebutuhan kita, bisa kita sangkutkan dengan Allah, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita wal baqiyatus shalihat, kita betul-betul melaksanakan amal soleh yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi, kecuali yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling menasihati dengan kebenaran, serta orang-orang yang saling menasihati dengan kesabaran. Kita memastikan diri kita, kaum muslimin yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini kita sampaikan sedikit lagi ulasan bahwa sesungguhnya iman dan amal soleh itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang tidak merugi, artinya jadi orang yang beruntung. Kemudian kata Allah, saling menasihati kita dengan kebenaran. Itulah muamalah kita sesama kaum muslimin, sesama orang-orang beriman, saling menasihati dengan kebenaran. Kenapa kebenaran? Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Kebenaran bukan milik satu orang, kebenaran bukan milik sekelompok orang. Kebenaran itu milik Allah yang diperjuangkan oleh semua orang yang mau memperjuangkannya, semua orang yang mau melaksanakan dalam kehidupannya. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Kesabaran itulah sikap utama yang Allah katakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan fi biladina Indonesia ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.